Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan memberikan saudara kekuatan di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, selama bulan Oktober ini saya sudah membahas tentang Alkitab, manfaat membaca Alkitab. Saya sudah membahas tentang anugerah, tentang iman, dan kali ini saya akan menutup di bulan Oktober ini dengan tema segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salah satu pertanyaan yang sangat penting di dalam hidup manusia adalah untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Atau apakah tujuan hidup manusia di dalam dunia ini? Apakah manusia tujuan hidupnya adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya atau untuk menjadi orang yang terkenal? Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa sebagai manusia tujuan Tuhan paling utama dalam menciptakan kita bukanlah agar kita menjadi kaya raya, bukanlah agar kita menjadi hebat, bukanlah agar kita menjadi orang yang terkenal atau dikenal di mana-mana, tetapi tentu ada tujuan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa tujuan utama dalam hidup manusia? Di dalam Katekismus Westminster mengatakan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi dengan sangat jelas bahwa tujuan hidup manusia yang utama adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Bahkan saudara-saudara, di dalam Mazmur 19 ayat 2 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit pun menceritakan kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Dan ini adalah kehendak Allah yang sangat prinsip dan universal di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Namun harus jujur kita akui bahwa kita lebih fokus memuliakan diri kita. Kita lebih fokus mencari sesuatu yang membuat kemuliaan itu untuk diri kita dan bukan untuk Tuhan. Dan kita sering lebih tertarik kepada berkat-berkat daripada sumber berkat itu sendiri. Itulah sebabnya kita tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kita salah fokus, iman kita salah arah, dan tujuan hidup kita tidak jelas. Hal ini menjadi jelas ketika kita diberkati dengan berkat-berkat materi. Kita merasa sukacita, tapi ketika kita merasa tidak diberkati atau berkat secara jasmani tidak lancar, kita menjadi lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kita terlalu fokus kepada berkat itu sendiri daripada sumber berkat yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tujuan hidup saudara dan saya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengajak kita untuk membangun sudut pandang yang berbeda dari manusia pada umumnya. Jika kita mengerti ayat ini, maka dalam hidup kita tidak akan mudah kecewa dan putus asa.
atau merasa hidup ini tidak adil dan tidak puas. Karena apa, saudara? Karena kita membangun konsep di dalam hidup bahwa saya melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, maka saya akan melakukannya dengan sukacita. Saya akan melakukannya dengan senang hati. Karena apa? Karena saya bukan melakukan untuk manusia, tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Nah, ini prinsip yang sangat harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakan seperti untuk Tuhan. Misalnya, sebagai suami, mungkin saudara sudah merasa lelah, capek bekerja, tetapi tidak ada yang mengerti pengorbanan usaha jerih payah saudara. Nah, jika saudara membangun pemahaman bahwa Anda bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka Anda akan bersuka cita mengerjakannya dan hasilnya pastilah Tuhan yang akan memberkati. Demikian juga dengan saudara sebagai, misalnya saudara sebagai seorang istri, Anda mungkin merasa lelah, Anda mungkin merasa capek, jenuh, karena banyak pekerjaan rumah yang sepertinya tidak ada selesainya. Dan menjaga anak, mengantar anak ke sekolah, memberikan les lagi kepada anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang bertumpuk, dan sebagainya. Dan kemudian Anda merasa lelah dan Anda merasa marah. Namun jika Anda membangun pemahaman bahwa Anda melakukan semua tugas itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka Anda akan bersuka cita melakukannya. Karena apa? Karena Anda tahu Anda melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri dan juga bukan untuk saat ini, tetapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, yaitu menyenangkan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Yaitu melalui kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dijelaskan di dalam Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui perbuatan baik kita, Bapa dipermuliakan. Melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita katakan agar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bahkan saudara, Yesus pernah mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Pada waktu mendengar Lazarus sedang sakit dan hampir mati, dan ketika itu Yesus berkata apa? Ketika mendengar kabar itu, yaitu kabar bahwa Lazarus sudah sakit, ya, dan dia berkata, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat 4. Penyakit yang dialami Lazarus bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Bapa di surga. Saudara, kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Dan sebagai manusia yang lemah dan terbatas, pasti manusia akan mengalami sakit, penyakit. Entah itu penyakit yang mematikan atau penyakit biasa. Karena dalam dunia yang berdosa, semua orang pasti akan mengalami penderitaan. Dan hanya di surga yang tidak ada sakit, penyakit, dan air mata. Sakit itu tidak mudah, tetapi menimbulkan penderitaan. Namun sakit pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Yaitu ketika orang yang sakit menderita dalam sakit, namun di dalam penderitaan sakitnya dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, bahkan dia bisa bersaksi melalui penyakit yang dialaminya, maka itu jelas akan mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang biasa kita nyanyi lagu pujian Fanny Crosby, bukankah dia ada seorang yang sakit menderita, tetapi justru di dalam sakit dan di dalam menderitanya
Dia banyak menciptakan lagu-lagu rohani yang sesungguhnya memberkati kita. Dan lagu-lagu itu sungguh-sungguh memberkati dan menguatkan kita. Karena lagu-lagu itu lahir dari pergumulan dia di dalam penderitaan yang dialami. Nah saudara-saudara, bahkan sakit penyakit pun bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukankah berarti bahwa tujuan utama hidup manusia sangat jelas, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Dan satu lagi saudara, ayat yang ingin saya ajak kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata demikian. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat ini saudara, yaitu masalah makan atau masalah minum pun harus untuk kemuliaan Tuhan. Masalah makan dan minum itu kan masalah kecil saudara. Apa hubungannya atau apa urusannya dengan kemuliaan Tuhan? Bukankah kita berpikir seperti itu? Namun saudara, kalau kita pikirkan secara dalam, ternyata memang benar bahwa masalah makan dan minum ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan. Yaitu perhatikan cara kita makan atau cara kita minum. Cara kita makan dan minum bisa memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan. Makan itu harus dinikmati, disyukuri bahwa kita masih bisa makan dan minum. Namun kita juga bisa melihat bahwa ada orang yang cara makannya tidak memuliakan Tuhan. Mereka makan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Dan mereka ambil nasi dan lauk sebanyak-banyaknya. Namun mereka tidak memakan sampai habis makanan tersebut. Bahkan terbuang dengan sia-sia. Atau saudara, mereka makan sebanyak-banyaknya. Lalu setelah mereka makan sepuasnya, mereka bungkus, bawa pulang, dan tanpa memperhatikan apakah makanan yang tersedia itu masih cukup bagi orang-orang lain yang belum mendapatkan makanan tersebut. Tentu tidak salah kita misalnya makan dan berlimpah, kita bisa bawa pulang kalau semua orang sudah menikmati. Tetapi ada orang-orang tertentu, sudah orang lain belum menikmati, dia ambil sepuas-puasnya. Dan tentu itu tidak memuliakan Tuhan. Itu justru menunjukkan sifat yang tidak memuliakan Tuhan. Atau saudara, kita ditraktir orang untuk makan dan untuk minum. Ketika kita ditraktir, kita berpikir biasanya, ini kesempatan bagi saya untuk makan enak dan makan sepuas-puasnya. Lalu kemudian saudara pesan makanan yang mahal-mahal, saudara pesan minuman yang mahal-mahal, dan kemudian saudara menikmati karena saudara berpikir mumpung ditraktir. Kesempatan karena ditraktir. Sementara orang yang mengajak saudara makan atau orang yang mentraktir kita makan, mereka itu pesannya makanan biasa, minuman biasa, dan kemudian orang-orang lain yang ditraktir pun mereka juga memesan makanan minuman yang sederhana, dan hanya kita sendiri yang sangat spesial makanan minuman kita, berbeda dari yang lain. Nah saudara-saudara, ini jelas tidak baik secara etika. Ketika saya masih kecil, orang tua saya sering berkata begini, kalau kamu diajak makan, lihatlah orang yang mengajak Anda makan pesan apa. Jangan melebihi pesanan yang dipesan oleh orang yang mentraktir kamu. Nah, waktu saya kuliah juga sama, ada seorang dosen juga memesankan hal yang sama. Ketika Anda ditraktir, perhatikan. Jangan memesan melebihi harga yang dipesan oleh orang yang mentraktirmu. Lihat dia, kalau dia makan apa, pesanlah yang kira-kira seperti hampir sama. Kalau dia minum apa, pesanlah hampir sama seperti itu. Jangan terlalu jauh bedanya. Nah, saudara-saudara, jangan berpikir, ini saya ditraktir, mumpung ditraktir. Tetapi saudara, perhatikanlah orang yang mentraktir kita
makan apa. Jika dia pesan teh hangat, janganlah saudara pesan jus jeruk. Atau jika dia pesan nasi telur goreng, janganlah saudara pesan steak. Kalau kita ingin makan, kalau kita ingin minum sesuatu yang kita rasa enak, yang kita mungkin belum pernah nikmati dan kita kepengen, saya berpikir lebih baik besok-besok kita pergi sendiri, makanlah di sana sendiri, nikmatilah keinginan kita sendiri. Itu jauh lebih baik daripada kita aji mumpung ditraktir, maka saya akan memilih yang mahal. Dan ini tentu tidak mempermuliakan Tuhan. Daripada kita selalu berpikir ini aji mumpung, karena kita tidak tahu hati manusia itu seperti apa. Lebih baik kita menjaga identitas atau integritas diri kita dan juga nama Tuhan. Saudara, mungkin Anda tidak setuju dengan pernyataan saya, tetapi saya sendiri memiliki prinsip hidup seperti ini. Jika saya ditraktir orang, saya akan memperhatikan apa yang mereka pesan. Dan pesanan saya tidak boleh lebih jauh harganya dari pesanan orang yang mentraktir saya. Itu nasihat orang tua saya dari kecil, dan saya sangat setuju dengan prinsip seperti ini. Nah, saudara-saudara, ini hal yang kecil, hal yang sederhana. Masalah makan dan minum. Paulus berkata, kalau engkau makan, kalau engkau minum, lakukan itu seperti untuk kemuliaan Tuhan. Berarti apa? Hal yang sederhana pun, masalah makan dan minum, kita harus pikirkan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kita semakin mengerti tujuan utama hidup kita dan memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar, agar kami hidup mempermuliakan Tuhan. Tuhan, nasihat firman-Mu mengajarkan kami dalam hal yang sederhana sekali. Masalah makan dan minum pun tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka, topang mereka dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.